Annyeong! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elia Roisatul Husnia, NPM 21130532499. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai salam, sifat, dan juga tingkatan dalam gerakan pramuka. 2,000 years later. Salam pramuka adalah sebuah salam yang digunakan oleh anggota pramuka sebagai wujud penghormatan yang diberikan kepada anggota lainnya. Lalu, fungsi dari salam pramuka sendiri adalah sebagai tanda sebuah kedisiplinan serta mewujudkan sebuah ikatan yang kuat antara anggota pramuka satu dengan anggota pramuka lainnya. Macam-macam dari salam pramuka sendiri ada 3. Yang pertama adalah salam biasa. Salam biasa biasanya diberikan kepada sesama anggota pramuka. Lalu yang kedua, salam hormat. Salam hormat ini adalah biasanya diberikan kepada anggota pramuka yang memiliki jabatan yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga adalah salam janji. Biasanya salam janji diucapkan oleh anggota pramuka ketika dilantik ataupun ketika mengucapkan sebuah janji pramuka. Yang selanjutnya adalah sifat gerakan pramuka. Berdasarkan resolusi Konferensi Kepanduan Sedunia tahun 1924, kepanduan mempunyai 3 sifat atau ciri khas, yaitu nasional, internasional, dan universal. Nasional sendiri berarti suatu organisasi yang menyelenggarakan kepanduan di suatu negara haruslah menyesuaikan pendidikannya itu dengan keadaan, kebutuhan, dan juga kepentingan masyarakat, bangsa, dan juga negara. Lalu yang kedua, internasional, yang berarti bahwa organisasi kepanduan di negara manapun di dunia ini harus membina dan juga mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antar sesama pandu dan juga sesama manusia, tanpa membeda-bedakan kepercayaan atau agama, golongan, tingkatan suku, dan juga bangsa. Lalu yang sifat yang ketiga adalah universal. Universal berarti bahwa kepanduan dapat digunakan di mana saja untuk mendidik anak-anak dari bangsa manapun, yang dalam pelaksanaan pendidikannya selalu menggunakan prinsip dasar dan metode kepanduan. Apa sih tingkatan dalam gerakan pramuka? Tingkatan dalam gerakan pramuka adalah sebuah tingkatan yang ditentukan oleh kemampuan dari anggota pramuka. Kemampuan itu disebut dengan syarat-syarat kecakapan umum atau SKU. Untuk pramuka siaga dan penggalang sendiri, masing-masing kelompok umur memiliki 3 tingkatan. Untuk penegak memiliki 2 tingkatan, dan sedangkan pramuka pandega hanya memiliki 1 tingkatan. Tingkatan pramuka siaga yakni siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Tingkatan pramuka penggalang yaitu penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Tingkatan pramuka penegak yaitu penegak bantara dan penegak laksana. Ada juga sebuah tingkatan khusus yang disebut dengan pramuka Garuda. Pramuka Garuda adalah tingkatan tertinggi dalam setiap kelompok umur dalam kepramukaan. Kelompok umur adalah sebuah tingkatan dalam kepramukaan yang ditentukan oleh umur dari anggota pramuka. Kelompok umur dibagi menjadi 4. Kelompok umur 7-10 tahun yang disebut dengan pramuka siaga, kelompok umur 11-15 tahun yang disebut dengan pramuka penggalang, kelompok umur 16-20 tahun disebut dengan pramuka penegak, dan kelompok umur 21-25 tahun disebut dengan pramuka pandega. Ada juga kelompok khusus, yaitu kelompok yang ditunjukkan untuk orang yang memiliki kedudukan dalam kepramukaan. Misalnya pramuka pembina. Pramuka pembina adalah sebutan untuk orang dewasa yang memimpin pramuka. Dan pramuka andalan. Pramuka andalan adalah anggota pramuka yang mengambil bagian dalam keanggotaan kuartir dalam pramuka. Contoh lainnya adalah pelatih pramuka, pamongsaka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Demikian pemaparan materi mengenai salam, sifat, dan juga tingkatan dalam gerakan pramuka. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.